pertama berdiri di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan dijelaskan oleh teman saya, Azwa. Silakan kepada Azwa. Saya akan menjelaskan tentang sistem perkembangan kerajaan Turki Utsmani. Tahap sebelum berdirinya kerajaan. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, Turki Utsmani sebelumnya hanyalah sebuah suku pendatang ke Timur Tengah. Sebelumnya yaitu yang dinamakan suku Oghuz. Turki Utsmani didirikan oleh pemimpin yang bernama Utsman pada tahun 1299 Masehi. Tahap berdirinya kerajaan pada abad ke-9, mereka mulai membuka diri terhadap masyarakat setempat dan mulai memeluk agama Islam. Suku Oghuz bergabung dengan dinasti Saljuk. Kemudian setelah itu mereka berperang dengan Romawi dan diberikan terus mereka memenangkan peperangan tersebut. Kemudian suku Oghuz diberikan sebidang tanah oleh dinasti Saljuk. Sehingga mereka mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan Turki Utsmani. Tahap berdirinya kerajaan. Masa kejayaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani mengalami puncak kejayaannya pada abad ke-16 oleh Sultan Selim dan Sultan Sulaiman. Pada masa kejayaan tersebut, mengapa bisa disebut kejayaan? Karena pas waktu itu melesatnya ekonomi, perkembangan politik dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi masa kelemahan dan keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Nah, pada masa kelemahan dan keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dikarenakan ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, di mana terdapat korupsi dalam pemerintahan, terus kelemahan militer. Nah, kelemahan militer ini dalam artian kerajaan Turki kan memiliki wilayah yang luas. Nah, militernya berkurang sehingga tidak ada yang menggantikan. Maka dari itu mereka lemah untuk memimpin atau menjaga kekuasaan tersebut. Nah, yang selanjutnya stagnasi ekonomi. Stagnasi ekonomi ini adalah di mana kondisi perekonomian pada masa itu mengalami tidak ada kemajuan. Jadi adapun kemajuan sangat lambat sekali. Jadi kurang pertumbuhan pada bidang ekonomi. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Pada faktor eksternal terdapat juga beberapa hal. Yang pertama yaitu kekalahan dalam Perang Dunia I. Yang kedua penjajahan dan pengambil alihan wilayah-wilayah penting oleh negara-negara Eropa dan munculnya gerakan nasionalisme. Apa itu gerakan nasionalisme? Gerakan nasionalisme merupakan gerakan yang dimana mengalihkan tatanan sosial dengan kekerasan.
Kerajaan Turki Utsmani ini dipimpin oleh seorang sultan. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki absolut. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu monarki absolut? Yakin tidak ada yang mau jawab? Ada. Nanti ada hadiah untuk yang bisa menjawab. Lanjut saja. Monarki absolut ini adalah sistem pemerintahan di mana seorang raja atau sultan atau ratu memiliki kekuasaan yang tertinggi dan tidak terbatas suatu apapun. Nah, monarki absolut ini sistem pemerintahan yang turun-temurun dan bersifat mutlak. Yang selanjutnya, kedudukan sultan memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai khalifah. Nah, sebagai khalifah ini berarti sultan juga bertugas untuk memimpin agama. Nah, dan sebagai kepala negara berarti sultan ini memiliki tanggung jawab yang besar, di mana dalam aspek pemerintahan, militer, dan juga keagamaan, administrasi, dan lain-lain. Nah, dalam kerajaan Turki Utsmani setidaknya mereka memiliki dua sistem pemerintahan, dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, sistem pemerintahan sipil. Nah, dalam pemerintahan sipil mereka terdapat sistem peradilan, di mana isinya ada Qadi al-Qudrat, al-Qadi, Qadi al-Jum, atau al-Asykari. Qadi al-Qudrat itu bisa disebut kalau di kita ketua Mahkamah Agung yang memimpin dan disebut kita yang mengawasi Qadi dan Qadi al-Jum. Nah, kalau Qadi itu sebagai hakim atau Mahkamah Agung, dan juga al-Qadi itu bertugas untuk menangani perkara sipil. Sedangkan Qadi al-Jun yaitu Qadi yang menangani masalah perkara militer. Selanjutnya, selain peradilan, juga sistem pemerintahan sipil ada lembaga keamanan dan ketertiban yang disebut syurtah dalam bahasa Arabnya. Nah, apa itu syurtah? Syurtah yang bertugas memiliki tanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan. Nah, tugasnya mirip dengan polisi, tetapi berbeda dengan polisi. Syurtah polisi. Karena apa perbedaannya? Karena syurtah merupakan suatu badan yang dibentuk dalam pemerintahan Islam, sedangkan polisi adalah anggota yang dibentuk dalam lembaga kenegaraan yang bertugas untuk menertibkan ketertiban di suatu wilayah dari setiap negara. Yang kedua, sistem pemerintahan militer. Nah, pada sistem pemerintahan militer terbagi menjadi dua. Ada militer laut, ada militer darat. Nah, kedua militer ini suka disebut militer yang kuat, di mana militer darat disebut militer yang tangguh di darat dan militer yang kuat di laut. Nah, militer darat itu menjadi ujung penopang dengan dibantu dengan alat persenjataan yang modern, karena pada sistem militer ini didasari pada prinsip militer yang mengikuti teknologi dan modern pada masa itu. Nah, sedangkan militer laut mereka menetapkan lautan untuk industri dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada Janissary. Janissary ini juga masih semacam tentara. Nah, di mana para militer dan Janissary ini dibentuk bukan tidak sembarang, karena militer dan Janissary dibentuk dari orang pilihan, yakni tentara yang sudah terlatih dan menjadi kekuatan utama pada pemerintahan Turki Utsmani. Nah, Janissary ini adalah pasukan elit yang dibentuk oleh sultan.
sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita akan mengetahui tentang kontribusi Daulah Utsmaniyah terhadap peradaban Islam. Turki Utsmani memberikan kontribusi yang signifikan dalam peradaban Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur, dan penyebaran agama. Nah, di bidang ilmu pengetahuan, Turki Utsmani mendirikan banyak lembaga pendidikan, seperti contohnya ada madrasah dan universitas. Nah, universitas yang terkenal pada masa Turki Utsmani yaitu ada Universitas Al-Qarawiyyin yang ada di Istanbul. Yang kedua, ilmuwan-ilmuwan yang hebat yang muncul yang hebat era Utsmani. Yang pertama ada Serafeddin Sabuncuoglu. Nah, Serafeddin ini merupakan ilmuwan yang ahli dalam bidang bedah atau kedokteran. Nah, dia juga merupakan direktur rumah sakit yang ada pada masa Utsmani tersebut. Nah, yang kedua ada Mimar Sinan. Mimar Sinan merupakan seorang arsitek dan insinyur sipil. Nah, Mimar Sinan ini merupakan penanggung jawab lebih dari 300 bangunan, seperti diantaranya madrasah-madrasah yang ada pada masa Turki Utsmani tersebut. Nah, ada karya terbesar dari Mimar Sinan. Mari kita lihat di sini. Yang pertama ada Masjid Selimiye. Nah, ini merupakan karya terbesar yang dilakukan oleh Mimar Sinan. Nah, ini ada gambaran sedikit ya, mungkin seperti ini. Dan Mimar Sinan juga dari sekian banyaknya proyek yang dia lakukan, salah satunya ini, tetapi karya yang paling termasyhur yaitu masjid. Nah, ini masjid yang paling terkenal yang didirikan oleh si Mimar Sinan. Nah, padahal kan sama masjid ya, tetapi yang karya terbesarnya itu Selimiye, tetapi masjid yang paling terkenal pada Turki saat ini yaitu Masjid Sulaiman. Mirip sedikit, cuma berbeda dalam bidang arsiteknya. Bisa kita lihat lagi. Yang pertama ini yang karya terbesarnya, tetapi yang paling termasyhur adalah masjid yang ini. Oke. Selanjutnya ilmuwan yang hebat pada masa Utsmani yaitu ada Nasu al-Matraki. Nasu al-Matraki merupakan seorang yang ahli dalam ilmu militer. Nah, yang kita ketahui dari teman-teman yang telah mempresentasikan di depan tadi, bahwa Utsmani itu merupakan salah satu dinasti yang unggul di bidang militer. Nah, salah satunya ilmuwan yang menguruskan militer tersebut adalah Nasu al-Matraki pada dinasti Utsmani tersebut. Nah, yang keempat ada Taqiyuddin Muhammad. Taqiyuddin Muhammad merupakan seseorang polimet. Nah, di sini ada yang tahu polimet itu apa? Nah, polimet merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan yang tidak hanya satu bidang, melainkan dari beberapa bidang. Nah, Taqiyuddin Muhammad ini dia kan seorang penulis. Nah, dia sudah menerbitkan buku sebanyak 90 buku, kurang lebih 90 buku
yang di dalamnya berbagai mata pelajaran, tidak hanya matematika saja, tetapi ada astronomi, ada ahli jam, intinya berbagai mata pelajaran. Nah, mungkin itu dari ilmuwan Taqiyuddin Muhammad. Selanjutnya ada di bidang seni dan arsitektur. Nah, seni dan arsitektur mereka dikenal dengan menggabungkan tradisi Bizantium, Mediterania, dan Timur Tengah. Nah, peninggalan seni dan arsitektur Daulah Utsmani yang pertama, yang paling terkenal itu adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia biasanya dikenal kalau di Turki itu Hagia Sophia. Nah, Hagia Sophia dia itu memiliki sejarah yang panjang. Nah, kan Hagia Sophia kita ketahui sebagai masjid ya. Nah, tapi dia itu memiliki sejarah yang panjang. Yang pertama, pada tahun 9 kurang lebih 9 Masehi, Hagia Sophia ini difungsikan sebagai katedral atau tempat gereja. Nah, lalu pada masa Ottoman, nah si Hagia Sophia ini dijadikan sebagai masjid lagi. Tapi pada tahun 1935 atau kita kenal dengan keruntuhan si Utsmani, dia itu difungsikan sebagai museum Republik Turki. Tetapi kemarin pada tahun 2020 Hagia Sophia ini dialihfungsikan kembali menjadi masjid sampai sekarang. Jadi kita ketahui bahwa Hagia Sophia itu merupakan masjid. Nah, bisa kita lihat Hagia Sophia itu seperti ini ya masjidnya. Nah, dia itu memiliki sejarah panjang yang mulainya dari katedral atau gereja, terus langsung jadi masjid, langsung dialihfungsikan lagi kepada museum, tetapi yang akhirnya kita ketahui sebagai masjid. Nah, yang kedua, seni dan arsitektur, ada Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed. Masjid Biru ini kita lihat seperti ini. Ini salah satu gambar Masjid Biru. Nah, si Masjid Biru ini atau Masjid Sultan Ahmed ini tidak hanya diperuntukkan untuk tempat beribadah saja, melainkan Masjid Biru ini dia difungsikan sebagai tempat berkumpulnya komunitas-komunitas ilmuwan muslim pada saat itu. Oke, yang ketiga ada Istana Topkapi. Istana Topkapi merupakan istana yang sebagai pusat administrasi pada masa Turki Utsmani. Tidak hanya sebagai tempat kediaman, tidak hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai tempat kediaman pada masa Turki Utsmani. Nah, untuk Istana Topkapi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah salah satu gambar dari Istana Topkapi. Yang keempat ada Istana Balerbeyi. Nah, Istana Balerbeyi merupakan istana yang sering dijadikan tempat kediaman pada saat musim panas. Oleh siapa? Oleh sultan atau para bangsawan pada masa Sultan Utsmani. Kita lihat. Nah, ini merupakan kembali ya teman-teman. Nah, ini dia Istana Balerbeyi. Nah, pada sekarang di Turki katanya Istana Balerbeyi juga sudah dibuka
ini ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator.